sambutan Wakil Bupati Manggarai Barat sekaligus membuka peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Manggarai Barat secara resmi. Kepada Bapak Dr. Yulianus Weng, MKes, dipersilakan. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami hormati para asisten, para kepala dinas, khususnya dinas sosial, hormati para kepala bagian yang hadir lengkap ini terkait para struktural dari dinas sosial, yang kami hormati para narasumber, para suster dari Rumah Perlindungan Anak yang hadir, yang kami kasihi Bapak Ibu guru pendamping anak-anak dari sekolah, yang kami banggakan, kami kasihi, sama-sama kita cintai anak-anak kita yang hadir baik dari SD, SMP, SMA yang tergabung dalam forum anak Kabupaten Manggarai Barat. Nanti kali MC yang hebat, kita semua yang ada dalam acara ini saya kasihi, saya hormati, saya cintai. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya, berkatnya kepada Suri yang bisa hadir di Aula Setda untuk merayakan Hari Anak Nasional yang ke-41 tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Anak-anakku sekalian yang kami kasihi, tema perayaan Hari Anak Nasional tahun ini luar biasa. Anak hebat, Indonesia kuat, menuju Indonesia Emas tahun 2040. Kalau kita coba merenungkan, menghayati, maka ada beberapa kalimat penting dalam tema ini. Pertama, anak hebat. Apa yang dimaksudkan dengan anak hebat? Apa ciri-ciri anak dibilang anak hebat? Tentu pertama cirinya anak itu harus sehat. Mau dia pintar, hebat, luar biasa, tapi kalau tidak sehat, jadi ciri pertama supaya menjadi anak hebat harus sehat. Sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Dan jasmani itu pertama tentu harus istirahat dengan cukup setiap hari. Jangan suka begadang, nonton film sampai tengah malam. Yang kedua, makan makanan yang tentunya mengandung gizi. Jangan pilih-pilih makanan. Saya senang makan kerupuk saja. Tiga, kalau badan tidak enak jangan dipiara, atau pilek jangan dipiara. Jangan sudah tidak bisa bangun, sudah panas tinggi baru berubah. Anak yang sehat selain jasmani juga rohaninya harus sehat.
Apa? Rajin ke gereja. Jangan ke gereja kalau mau ujian. Ujian kalau tidak malas. Kenapa? Malamnya mete, malam minggu mete. Atau kalau ke gereja mesti diancam orang tuanya, atau ke gereja karena ada tugas gurunya, nanti harus minta tanda tangan romo, ada bukunya. Ke gereja karena itu. Jadi nanti harus dapat tanda tangan romo, catat apa bacaannya, ditulis, nanti romo tanda tangan, lapor ke guru. Jadi anak hebat tadi harus rajin ke gereja, rajin beribadah. Ciri anak hebat yang kedua, dia harus disiplin. Disiplin dalam segala hal. Disiplin waktu. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Kalau ada tugas dari bapak ibu guru, harus kumpul besok, kumpulnya besok. Jangan dikasih tugas ibu guru, nanti masuk pagi-pagi nyontek pekerjaan temannya. Disiplin dalam mengatur waktu untuk belajar. Karena tugas kalian itu belajar. Jangan lebih banyak waktu untuk misalnya main HP. Kecenderungan saat ini beda dengan zaman kami masih kecil. Kalau ada di rumah tangga, ada bapak, ada mama, ada anak-anak duduk, suasananya sepi. Tidak ada dengar cerita atau ketawa, sepi. Kenapa? Tahu kenapa? Kenapa sepi? Semua asik main HP. Orang tua tidak pernah menanyakan bagaimana perkembangan anak di sekolah, bagaimana tugas anak. Masing-masing sibuk dengan sepi, tidak ada komunikasi. Jadi waktu anak habis untuk main HP, sehingga akibatnya anak hanya belajar kalau besok mau apa? Ujian. Ya, ujian. Besok ujian, kalau sekarang kebut belajar. Tidak disiplin dalam belajar. Disiplin dalam berpakaian. Kadang sering pakai istilah sekarang. Ada yang pakai dengan pakai anting di dalam hidung, rambut gondrong. Jadi kalau mau disebut anak hebat, syarat kedua harus disiplin. Syarat ketiga mesti ada. Anak hebat itu harus punya attitude. Attitude, dan orang bilang harus tahu yang namanya sopan santun. Tahu menyapa, ketemu orang hal biasa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat. Kata-kata sederhana ini sekarang sudah hampir cara kita dengar. Yang ada apa? Selamat. Alisnya kata. Tidak pernah juga ada kata misal ucapan apa? Terima kasih. Sudah jarang. Tidak pernah ada pamit orang tua, bapak mama saya pamit ke sekolah, nanti pulang selamat. Tidak. Tukang mati, dikit-dikit mati temannya. Jadi mudik.
Ada tamu datang ke rumah lewat tidak pernah sapa om selamat, tidak, itu yang terjadi. Jadi kalau mau disebut anak hebat, harus punya itu sopan dalam segala hal, dalam berbicara, dalam berpakaian, dalam bergerak. Bapak sekalian, untuk anak sekalian, alat kita contoh rumah sakit boleh baik, peralatannya hebat-hebat, tapi kalau sikap perangkat bidannya tidak ramah, pasien yang masuk bukan tambah baik, tetapi tambah sakit. Penting mengenal yang namanya itu. Jadi keempat, masih ada, dia harus punya kompetensi, punya ilmu, punya keterampilan. Jangan kalah dengan teman yang lain. Di zaman ini itu persaingannya sangat ketat. Kita dituntut harus punya kompetensi. Kalau yang lain bisa komputer, kita juga harus bisa komputer. Yang sampai kita ketinggalan kereta. Itu beberapa ciri kalau adik-adik mau disebut sebagai anak hebat. Lalu kemudian menuju Indonesia Emas 2040. Kenapa bukan 2035 Indonesia Emas? Kenapa bukan 2025 Indonesia Emas? Anak-anakku sekalian, kita ingat tahun 2045 itu bertepatan dengan 100 tahun negara Republik Indonesia ini baru berdiri. Kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 2045 kita akan mendapatkan yang namanya bonus demokrasi, yaitu nanti kita punya anak banyak usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun yang sangat banyak, yang akan bisa menopang kegiatan pembangunan di negara ini. Itu. Jadi kalau anaknya hebat, maka kita bisa menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Manggarai Barat ini yang ke-41, walaupun kita rayakan dengan sangat sederhana, tapi tentu kami berharap, pemerintah berharap melalui kegiatan yang sederhana ini bisa menumbuh kembangkan rasa solidaritas sesama anak, bisa membuat perenungan bagi anak-anak bahwa saya ingin menjadi anak yang hebat dalam menyongsong Indonesia Emas 2040. Dengan apa? Dengan berbagai hal yang sudah saya uraikan secara singkat. Tentu pemerintah menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini kami yakin dan percaya sudah membimbing, membina anak-anak didik dengan baik. Tepuk tangan untuk para Bapak Ibu dulu. Walaupun banyak di antara mereka yang protes kalau bupati akan mereka misalnya di daerah yang sangat terpencil. Padahal ini tugas mulia. Guru banyak juga sebagai pahlawan tanpa tanda. Sehingga saya sangat menyesal kalau guru datang ke kantor Majapahit itu minta kalau bisa saya jangan dipindahkan di desa. Saya mau bekerja lalu bantu saja. Karena apa? Saya mau mengurus orang tua saya yang sudah tua
tambah lagi doanya dia baik, sakit. Tidak bisa kan dua orang tua sakit-sakitan. Susah yang kami alami. Padahal tadi guru itu lebih dibutuhkan di daerah-daerah yang terpencil tadi, karena di sana juga adalah anak-anak Indonesia yang kita harapkan juga menjadi anak-anak hebat. Terima kasih banyak untuk para suster di rumah perlindungan yang selama ini kami tahu juga sudah banyak memberikan dukungan dan dorongan dan bekerjasama dengan pemerintah khususnya dinas sosial. Juga kepada komunitas yang tergabung dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak P2TP2A yang sudah terbentuk sejak tahun 2012 di Kabupaten Manggarai. Terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan caranya masing-masing selama ini sudah membantu pemerintah dalam rangka menjadikan anak-anak kita jadi anak yang hebat menuju Indonesia Emas 2040. Terima kasih kepada Pak Kadis Sosial dan seluruh daerahnya yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada Bank NTT dari Indonesia yang juga sudah berkolaborasi dengan pemerintah juga dalam mensukseskan acara itu. Untuk adik-adik semua, untuk kami menyampaikan sekali dari Provinsi, selamat merayakan Hari Anak Nasional. Untuk pemerintah berharap anak-anak Manggarai Barat itu akan tumbuh menjadi anak yang hebat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Akhirnya saya mohon berkat Tuhan dan izin kita semua yang hadir, maka perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang ke-41 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melakukan aktivitas seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yulianus Weng yang telah memberikan kata sambutan.